Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terhormat, dosen pengajar mata kuliah data mining. Perkenalkan, kami di kelompok 2 data mining kelas C dengan saya Muhammad Akan Oval dengan NPM 060. Saya Azil Dirga Fansah dengan MPM Akhir 066. Saya Kevin Jonasarino dengan NPM akhir 073. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil dari kinerja kami terkait portfolio building dari milestone 1 hingga milestone 4 yang akan kami presentasikan mulai dari business problem and data understanding. Jadi kami memilih student dropout prediction karena dataset ini mencakup aspek akademik, sosial, finansial, dan demografis mahasiswa atau pelajar, dan berisi variabel yang kompleks seperti nilai, progres studi, pendidikan, dan kondisi ekonomi makro. Dataset ini digunakan untuk membangun early warning system dari risiko dropout. Dan machine learning dapat membantu mengidentifikasi faktor penyebab dan mendukung intervensi tepat yang sasaran. Masalah yang diangkat, yang pertama, tingginya angka dropout mahasiswa. Yang kedua, kesulitan mendeteksi risiko dropout secara dini. Yang ketiga, faktor penyebab yang beragam dan saling terkait. Dan yang keempat, belum ada sistem prediksi yang efektif dan berbasis data dari mahasiswa data mining yang diampu. Tujuan pengembangannya yang pertama, mengidentifikasi faktor utama penyebab dropout. Yang kedua, membangun model prediksi status mahasiswa dari graduate, enrolled, hingga dropout. Yang ketiga, menganalisis pengaruh faktor akademik dan sosial ekonomi. Dan yang keempat, mendukung kebijakan pencegahan dropout yang tepat sasaran. Metodologi yang diangkat dari pemilihan tipe model machine learning yaitu menggunakan model klasifikasi antara graduate, enrolled, hingga dropout. Targetnya kategorikal, bukan numerik. Contoh model yang digunakan seperti tandem forest, decision tree, hingga logistic regression. Dan ditentukan dalam menemukan pola dan faktor penyebab dropout mahasiswa. Untuk pemilihan evaluation matrix-nya, menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan Evans score. Akurasinya untuk akurasi keseluruhan, precision dan recall untuk mendeteksi dropout lebih tepat sasaran, dan Evans score untuk menangani ketidakseimbangan kelas. Selanjutnya kita masuk ke data preprocessing for modeling. Next. Yang pertama adalah melakukan exploratory data analysis. Ada 4 tahap. Yang pertama membaca data. Dataset dimuat menggunakan pandas dengan pemisah titik koma. Lalu 5 baris pertama ditampilkan untuk memastikan struktur data, format kolom, dan contoh nilai sudah benar sebelum analisis dilakukan. Yang kedua adalah informasi umum dataset. Dataset berisi 4.424 baris dan 37 kolom tanpa missing value. Mayoritas kolom bertipe numerik diskrit dan beberapa numerik kontinu, serta satu kolom kategori sebagai target. Variabel mencakup faktor demografi, sosial ekonomi, akademik, dan status akhir mahasiswa. Struktur data yang lengkap dan bersih membuat dataset siap digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa proses pembersihan tambahan. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan missing value. Seluruh kolom menunjukkan nilai nol pada pengecekan missing value, sehingga tidak ada data yang perlu diimputasi atau dihapus. Dataset berada dalam kondisi ideal untuk tahapan EDA dan pemodelan. Lalu yang terakhir adalah visualisasi distribusi target. Lalu visualisasi menunjukkan bahwa kategori graduate adalah yang terbanyak, disusul dropout dan enroll sebagai kategori paling sedikit. Distribusi ini tidak seimbang sehingga perlu perhatian khusus pada tahap pemodelan agar hasil klasifikasi tidak bias terhadap kelas mayoritas. Next. Lalu data preprocessing. Di sini ada membaca dan memisahkan kolom, lalu pemeriksaan tipe data dan missing value. Karena tidak terdapat missing value, jadi tidak terdapat penanganan missing value. Namun kita melakukan analisis statistik dan outlier menggunakan data describe. Digunakan untuk melihat persebaran data, lalu outlier dicek menggunakan metode IQR, dan hasilnya tidak ada nilai ekstrim yang perlu dihapus sehingga semua observasi tetap digunakan. Lalu yang terakhir adalah normalisasi dan standarisasi. Standarisasi atau Z-score diterapkan agar fitur numerik memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1, dan normalisasi digunakan untuk mengubah nilai
nilai fitur ke rentang 0 sampai 1 agar fitur berada pada skala seragam, terutama untuk model berbasis jarak. Dan kesimpulannya adalah dataset sudah bersih, bebas missing value, tidak memiliki outlier signifikan, dan memiliki skala fitur yang seragam, sehingga siap digunakan untuk analisis lanjutan dan pemodelan machine learning. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke algorithm development. Jadi next, setelah seluruh proses dalam memahami data dan juga menyiapkan data dengan baik itu, kita memasuki tahap yang paling krusial, yaitu pengembangan model. Pada tahap ini itu data dibagi dengan komposisi 80% untuk training dan juga 20% untuk testing. Dan pembagian ini itu dilakukan secara terfasilitasi agar setiap kategori target, dropout, enroll, dan graduate itu tetap distribusi secara seimbang nantinya. Ini itu penting ya, agar modelnya nanti tidak bias dan juga mampu mempelajari pola dengan benar. Selain itu, seluruh proses preprocessingnya nanti dimulai dari imputasi yang hilang, standarisasi fitur, hingga encoding label nanti dijadiin satu dalam pipeline otomatis. Pipeline ini tuh memastikan bahwa setiap model yang diuji nantinya menerima data yang bersih, rapi, dan telah dinormalisasi dengan cara yang sama. Dengan mekanisme ini itu nanti hasil evaluasi setiap algoritma dapat dibandingkan secara adil. Setelah pipeline-nya siap itu, kami mengevaluasi sejumlah algoritma yang populer yang sering digunakan untuk permasalahan klasifikasi seperti Random Forest, XGBoost, KKNN, Logistic Regression, dan yang lainnya. Masing-masing model nanti itu diuji untuk melihat bagaimana sih mereka menangkap pola dari berbagai variabel akademik, finansial, hingga demografi mahasiswa. Tahap ini itu menjadi fondasi untuk menentukan model nantinya yang mana yang paling mampu memahami kompleksitas dataset dari student report prediction. Itu bisa di next. Setelah seluruh model diuji, kita itu melakukan analisis lanjutan dengan whole earth validation sebesar 30%. Ini sebuah skenario evaluasi yang lebih ketat dan lebih mendekati kondisi real. Karena model ini diuji menggunakan data yang sama sekali tidak dilibatkan dalam proses training maupun tuning. Dari sini XGBoost itu kembali muncul sebagai model yang paling unggul dengan akurasi mencapai 0,7779 dan F1 makro di 0,7127. Nah, hasil ini tuh dan juga nilai ROC makro mencapai 0,8963. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa XGBoost itu tidak hanya belajar baik dari data yang udah kita masukin tadi, tapi juga mampu memberikan prediksi yang kuat dan juga lebih stabil pada data baru. Dengan performanya yang lebih konsisten, model ini menjadi kandidat yang lebih baik digunakan sebagai komponen utama dalam sistem deteksi dini resiko dropout mahasiswa nantinya. Bisa di next. Maka dari itu, kesimpulan yang diambil adalah Ascibus merupakan model terbaik dengan akurasi dan effort tertinggi, cocok untuk digunakan dalam prediksi dropout mahasiswa, enrolled, hingga graduate, dan mendukung early warning system. Permasalahan dan targetnya untuk mengurangi angka dropout dan meningkatkan retensi dan efisiensi akademik. Untuk temuan data understanding, terdapat faktor penting yang meliputi nilai semester, status keuangan, dan status pendaftaran. Variabel akademik juga berpengaruh dalam hal ini. Untuk pre-processing, yaitu data bersih tanpa missing dan standarisasi dan encoding 3 kelas target. Untuk evaluasi model dan dampak implementasinya, SGBoost unggul pada grid search atau randomized search. Modelnya juga stabil pada out test dan tidak overfitting. Untuk implementasinya, dashboard risiko dropout berbasis probabilitas, intervensi cepat dari akademik, finansial, dan monitoring, dan model dijalankan per semester. Dampak bisnisnya, learning system lebih proaktif, efisiensi sumber daya dan peningkatan retensi, pengambilan keputusan lebih akurat, dan reputasi institusi dapat meningkat. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.